Kalau dari saya ya sebetulnya saya sangat menyayangkan semua ini menjadi konsumsi publik karena kita juga sama-sama menyadari ya namanya orang tua memutuskan untuk bercerai itu kan pasti ada prosesnya. Tapi prosesnya itu bisa berjalan dengan tenang, dengan damai, dengan sopan, itu kan juga semua tergantung dari kedua orang tuanya. Apalagi mengingat kita juga udah punya anak, gitu, ya kan? Yang namanya jejak digital itu kan selalu akan ada, gitu. Dan sebetulnya kenapa saya beserta tim penasihat hukum saya, kami memilih untuk tidak mengambil jalur itu ya, jalur media segala macam membongkar semuanya, karena ya satu tentunya ini semua nanti akan bisa dibuktikan di persidangan, di mana memang akan ada hakim yang sah yang akan memutuskan segala sesuatu di akhir persidangan itu. Saya tidak mau kalau sampai netizen yang menjadi hakim-hakiman. Saya menghargai netizen ini pasti punya pendapat, ya kan? Tapi kan pendapatnya hanya berdasarkan apa yang dibaca, berdasarkan data yang diterima di umum, ya kan? Kalau kami kan akan membuktikan semuanya di persidangan, bukan di umum. Jadi mohon untuk kalau bisa menahan diri untuk mengambil kesimpulan dulu, karena nanti pada saatnya juga pasti akan ada yang menyimpulkan, yaitu Bapak atau Ibu Hakim, siapapun yang nanti akan menangani kasus saya ini. Cuma untuk sementara ini saya minta tolong untuk demi anak-anak saya jangan terlalu ya lebih inilah, ini kita di bulan Ramadan, kita lagi lebih menahan diri untuk mencaci maki, untuk terlalu cepat mengambil kesimpulan sebelum memang kesimpulan bisa diambil berdasarkan semua fakta-fakta yang ada. Itu aja. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan, tapi kalau bisa tolong jangan yang menyangkut hal-hal yang memang masih harus di dalam persidangan gitu ya, bahan-bahan yang baru bisa diungkapkan di dalam persidangan. Silahkan. Mas Ari udah berapa lama mempertimbangkan ini, Mas? Karena kan tadi bilang nggak mungkin sejam, sehari ataupun sebulan gitu. Udah berapa lama sebenarnya? Betul. Kalau dari saya pribadi, saya baru mempertimbangkan ini dari bulan Desember kemarin. Ada lagi? Jadi begini, mohon maaf saya potong pertanyaannya mungkin buat Mas Ari, karena kan begini ya, ini kan kita perkaranya juga sedang berlangsung, lagi diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk pertanyaan tentang pihak ketiga, tadi sudah diberikan jawaban bahwa ada pihak ketiga, tapi siapa dan kapan dan sebagainya itu sudah masuk ke materi pokok perkara. Jadi kami mohon maaf dengan segala hormat tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Kita ikuti saja nanti persidangannya, dan sidangnya juga akan baru mulai ya. Demikian. Nah, karena kan memang dari kuasa hukumnya Inge kan mengatakan tidak ada pihak campur tangan orang ketiga gitu ya. Nah itu kan sebetulnya tidak benar adanya. Tapi begini, saya dari awal saya sudah mengatakan, sudah sepakat dengan istri saya bahwa yuk kita jangan saling menjatuhkan. Kalau memang kita mau bercerai, kita berpisah baik-baik. Saya tetap menghargai dia sebagai pendamping hidup saya selama 17 tahun yang sudah memberikan 2 anak yang luar biasa, yang
kami sangat sayang dan juga sayang sama kami, tapi mungkin ya untuk tidak terlalu menjadi beban untuk anak-anak kami, ya saya juga tidak mungkin akan menggunakan cara-cara melalui media untuk menjelekkan atau untuk salah satu pihak gitu ya. Jadi biar semua itu nanti di persidangan yang akan diselesaikan, kurang lebih seperti itu. Mas Ari, tinggal bareng nggak Mas Ari? Itu maaf saya tidak bisa bicara detail dan minta tolong banget, tolong jangan kasih saya pertanyaan yang membuat saya harus menjatuhkan orang, saya nggak mau gitu. Jadi siapapun itu, apakah saya, istri saya atau siapapun, saya tidak mau. Biar itu di persidangan tertutup, karena emang perceraian itu adalah persidangan yang tertutup. Jadi saya tidak bisa bicara terlalu banyak untuk urusan-urusan itu. Mas Ari, apakah Mas Ari Kita sekarang masih satu rumah, bahkan masih tidur di ranjang yang sama, karena memang kita kan belum cerai, kita masih proses, ya kan? Kita di rumah, kita berusaha untuk tidak bicara masalah ini, biar kuasa hukum kami masing-masing yang bekerja. Kami di rumah demi anak-anak juga kita ya berusaha untuk tetap seperti biasa ya, walaupun mungkin ya, pasti itu tidak mudah ya, karena dengan segala sesuatu yang sudah dikatakan di luar sana gitu ya, di sosial media. Tapi ya untuk anak-anak kita harus berjuang, dan saya juga tidak mungkin mengusir istri saya dari rumah, masa belum cerai udah saling pisah. Di sisi lain saya pun tidak mau keluar rumah, karena kalau saya keluar rumah nanti disangka, wah Ari ayah yang tidak baik, yang tidak mempedulikan istri dan anak-anak, belum cerai aja udah kabur-kabur gitu. Saya juga nggak mau gitu. Aku rasa cukup sampai di sini aja. Jadi kita masih sama-sama. Mengenai perjanjian pranikah, silakan. Oke. Mas Vicky. Perjanjian pranikah memang itu ada. Prinsipnya kan perjanjian pranikah ini kan memisahkan antara harta suami dengan harta istri. Perjanjian pranikah itu sudah dibuat sejak 2006 pada saat pernikahan berlangsung dimulai, ya. Hingga sekarang sudah 17 tahun itu tidak pernah ada pembahasan permasalahan baik antara Mas Ari, antara klien kami dengan Budinger. Nah, artinya konsekuensi dari perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan itu sudah dimengerti oleh masing-masing pihak. Gitu. Jadi itu tadi untuk menjawab ada pertanyaan tentang pranikah. Jadi perjanjian pernikahan itu, perjanjian pranikah ya itu sama aja, itu ada, gitu ya. Oke? Cukup. dalam gugatan Ya, termasuk harta untuk begini nggak Mas? Itu kan masih menjadi bahan di pengadilan nanti ya, materi pengadilan ya. Jadi itu dia berjalan dulu. Yang pasti kalau dibilang bahwa semuanya, dan ini saya ingat kuasa hukumnya dari pihak istri mengatakan seperti itu, bahwa tidak ada semuanya ke saya, tidak ada yang ke dia, itu pun tidak benar. Bisa kami buktikan bahwa itu tidak tepat pernyataan itu. Jadi jangan mohon untuk publik, untuk netizen, jangan terlalu mudah menelan apapun yang cuma disampaikan oleh salah satu pihak gitu, tapi ya semuanya nanti akan terbukti dengan sendirinya. Terima kasih ya, terima kasih. Itu nanti saya serahkan sama kuasa hukum saya belum tahu bagaimana nanti sebaiknya.
saya tidak bisa bicara lebih detail masalah itu. Terima Ya, banyak menanggapinya boleh Apa? mendoakan agar rumah tangganya baik-baik. Menanggapinya boleh gimana Mas Ari? Begini, iya, untuk berdamai itu pun sudah pernah kami bicarakan, itu pun sudah diusahakan, tetapi dari kami bersama-sama, baik dari istri, dari Inga Nugrah maupun dari saya, kita sudah mengambil keputusan bahwa ini adalah jalan yang terbaik, bukan saja untuk kita tapi juga untuk anak-anak kita. Jadi tidak selama-lamanya bisa dikatakan aduh mikirin anak dong, jangan bercerai. Ya jujur aja, kalau kita tetap memaksakan untuk tetap bersama tetapi di dalam rumah tangga sudah tidak menunjukkan hubungan suami dan istri yang baik, yang harmonis, yang saling mengasihi, apalagi setelah sudah melewati langkah-langkah seperti ini, itu juga semakin sulit kan. Jadi anak-anak kami pun sudah mengerti, sudah memahami dan sudah bisa menerima keputusan kami berdua. Gitu. Sudah tahu semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nanti itu semuanya di keputusan pengadilan ya. Terima kasih ya.